Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah muda, rekan-rekan pemuda yang baru lulus dan akan lulus di SMA. Barangkali mungkin ada yang tertarik ingin memasuki dunia kependidikan, khususnya sekolah kedinasan. Nah, ada banyak orang tua yang datang dan berkoordinasi dengan saya. Bagaimana sih cara memasuki sekolah kedinasan itu? Ya, tentu jawaban saya pada mereka masih bersifat umum yang ingin saya berikan di situ. Kenapa? Karena memang setiap sekolah kedinasan itu memiliki ciri khas masing-masing, karakter, tipe, maupun prasyarat masing-masing. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang harus diperhatikan untuk memasuki sekolah kedinasan. Yang pertama tentu pendidikan. Pendidikan atau kualifikasi yang akan kita masuki atau yang kita tempuh pada saat sekarang ini, khususnya anak-anak SMA. Karena sekolah kedinasan itu ada yang mensyaratkan harus dari sekolah umum setingkat SMA. Ada juga yang merangkum semua, maupun sekolah umum, maupun sekolah kejuruan misalnya SMK, SMA, madrasah. Mereka merangkum semua. Tapi ada yang spesialis mungkin cuma sekolah umum. Oleh karena itu tentu harus diperhatikan syarat dari sekolah-sekolah tersebut. Itu harus diperhatikan. Dan kualifikasi yang dimiliki. Kualifikasi yang dimiliki misalnya bahwa sebagai seorang lulusan SMA, mungkin hanya jurusan fisika atau jurusan sosial. Nah, contohnya misalnya di sekolah kedinasan IPDN atau Akmil biasanya jurusan sastra atau tata boga itu biasanya tidak diterima di sekolah kedinasan tersebut. Nah, biasanya yang diterima adalah jurusan fisika, sosial, biologi yang akan diterima. Oleh karena itu kualifikasi lulusan kita, jurusan kita waktu di SMA itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya tentu nilai yang kita miliki atau nilai ijazah atau biasa disebut NEM. Ada juga NEM, ada juga nilai ijazah. Biasanya mensyaratkan itu minimal rata-rata 7. Jadi pastikan bahwa nilai kita berada di kisaran nilai rata-rata 7 itu. Dan tentu ada nilai-nilai tentu yang diperhatikan, terutama matematika, fisika, bahasa Indonesia, itu harus merata nilainya. Karena itu merupakan bagian dari penilaian kualifikasi secara umum nanti. Oleh karena itu tentu itu yang harus diperhatikan. Yang pertama, lulusan dari mana kita, kualifikasi jurusan kita apa, pendidikan kita apa. Nah, kemudian tentu yang harus diperhatikan juga nanti yang kedua adalah pelajari prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran atau syarat-syarat teknis tata cara untuk mendaftar di sekolah kedinasan tersebut. Biasanya prosedur pendaftaran itu sekarang sangat gampang didapatkan, bisa melalui website dari masing-masing sekolah tersebut, bahkan biasanya akan tersebar luas secara viral dari orang per orang, akun-akun pribadi orang akan tersebar dibagikan kepada masyarakat dan kepada khalayak ramai. Sehingga sebenarnya tidak susah untuk mendapatkan. Tetapi yang penting adalah pelajari betul-betul prosedur pendaftaran yang dipersyaratkan oleh sekolah-sekolah tersebut. Jangan sampai kita asal menerima saja tanpa mempersiapkan. Nah, dalam prosedur tersebut memang sudah dicantumkan berbagai syarat. Ada yang misalnya syarat pokok utama, misalnya KTP, ijazah,
maupun lain-lain. Tinggi badan, kemudian syarat berikutnya biasanya nanti akan menyusul setelah diadakan pendaftaran. Mungkin itu jurusan-jurusan tadi, kemudian harus lulus dengan tinggi badan, kemudian berat badan, artinya keseimbangan tubuh dan tinggi dan berat badan yang harus diperhatikan. Biasanya itu yang dipersyaratkan juga dalam proses atau prosedur pendaftaran yang akan disampaikan. Jadi prosedur pendaftaran yang berlaku untuk sekolah kedinasan yang akan diinginkan teman-teman biasanya itu akan meliputi pengisian formulir juga. Ada pengisian formulir pendaftaran, kemudian biaya-biaya, tapi kebanyakan sekarang adalah gratis. Paling biaya cuma biaya fotokopi, tapi itu bersifat pribadi, masing-masing yang melaksanakan. Kemudian yang terpenting tadi saya sampaikan adalah dokumen-dokumen yang terpenting. KTP mungkin, ijazah, kemudian surat keterangan sehat dari dokter, surat keterangan bebas narkoba dari kesehatan, surat berkelakuan baik mungkin dari kepolisian. Itu yang secara umum. Tetapi pada intinya itu bisa dibaca di website yang mencantumkan prosedur, syarat, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendaftar di sekolah kedinasan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sahabat muda, yang harus diperhatikan adalah tentu diri pribadi. Harus mempersiapkan diri sendiri untuk masuk ke sekolah kedinasan. Biasanya, umumnya sekolah kedinasan itu memiliki proses seleksi yang tentu ketat. Kenapa? Karena keterbatasan kuota, keterbatasan kursi yang harus dihadapi, yang harus dimasuki dengan jumlah pendaftar yang besar. Contoh kecil misalnya IPDN kemarin atau STPDN. IPDN itu biasanya menerima kapasitas 500 sampai 800, bahkan pernah 1000 lebih. Tetapi pendaftar yang masuk biasanya bermain 30 sampai 34 ribu pendaftar. Artinya peluangnya memang luar biasa. Gamblingnya itu untuk masuk 1 dibanding 3000. Artinya dari satu orang yang lulus itu harus bersaing dengan 3000 orang pendaftar. Itu yang harus dipersiapkan. Jadi mempersiapkan diri itu dengan baik. Kemudian karena ada beberapa tes yang harus diikuti. Pertama tentu tes administrasi, kelengkapan dokumen tadi, berkas, itu sifatnya bersaing dengan diri sendiri. Karena biasanya tes administrasi belum bersaing dengan orang lain, tapi bersaing dengan diri sendiri. Bagaimana kecakapan kita, ketelitian kita untuk mempersiapkan administrasi tersebut. Kemudian setelah tes administrasi, pasti kita akan dites. Yang pertama biasanya tes kemampuan. Tes kemampuan dasar. Artinya kemampuan dasar kita diuji kembali untuk mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, disinilah kita sudah mulai bersaing. Dan biasanya ada standar nilai yang ditetapkan. Namanya passing grade. Sekarang itu diberikan standar nilai untuk bersaing. Jadi mungkin dari 34.000 itu, yang bersaing itu nanti nilai mungkin di atas 500, 600. Ada istilahnya tes kemampuan dasar, kemudian ada tes kemampuan wawasan, macam-macam tesnya. Berbeda di setiap ini. Biasanya melalui tesnya itu melalui Computer Assist Test atau CAT. Nah, di situ itu luar biasa persaingan karena bersifat sangat objektif. Nilai real time atau update di waktu itu. Hasil tes kita, hasil pengisian menjawab jawaban itu begitu selesai waktu, selesai juga. Nah, biasanya tenggang waktu itu antara selesai melaksanakan tes pengisian berbagai pertanyaan itu di dalam laboratorium atau di dalam satu ruangan di depan komputer itu
Selesai, kemudian 5 menit kemudian nilai kita sudah dipampang, sudah dipajang, sehingga tidak ada waktu untuk KKN. Jadi itu harus dipersiapkan betul-betul. Jadi harus belajar, membaca buku-buku, mulai dari sejak SMA, SMP, itu dibaca kembali. Baik pengetahuan wawasan umum, maupun tes keahlian tadi, misalnya kemampuan matematika, fisika kita, pengetahuan sejarah kita, pengetahuan regulasi undang-undang kita, pengetahuan kemasyarakatan kita, kemudian wawasan kebangsaan kita, itu harus dipelajari baik-baik. So, itu harus banyak membaca semua, membaca media, informasi yang beredar, perkembangan, itu harus dibaca semua. Karena itu akan membantu kita dalam menyerap ilmu, kemudian secara naluri insting nanti akan bisa sangat membantu untuk menjawab pertanyaan dalam computer assisted tersebut. Kenapa kita harus banyak membaca? Karena dibutuhkan satu pengetahuan luas, karena waktu yang dibutuhkan untuk menjawab itu cepat sekali. Dari ratusan pertanyaan mungkin cuma butuh 20 menit, istilahnya kita kejar-kejaran. Nah, di situ sudah terjadi persaingan betul. Persaingan, akan ada yang gugur, akan ada yang naik. Jadi tergantung nilai masing-masing. Memang pada dasarnya bersaing dengan diri sendiri. Tetapi hasil dari persaingan diri sendiri nanti akan di-ranking nilai kita dengan orang lain. Mana yang tertinggi, mana yang memasuki passing grade, misalnya nilai 500 ke atas, itu yang akan lanjut ke tes berikutnya. Biasanya tes berikutnya adalah tes psikotes, tes kemampuan psikologi kita, kemudian ada tes kesehatan, dan selanjutnya nanti ada istilahnya pantohir. Pantohir itu diulang kembali, dites ulang kembali untuk mendapatkan jumlah kuota, jumlah mahasiswa yang akan diterima. Itu harus dipersiapkan. Nah, itu mentalitas yang perlu di situ. Karena kita akan bersaing dengan orang-orang yang punya talenta, kemampuan yang sudah sejajar. Biasanya kalau Akmil di Semarang, IPDN di Jatinangor, tergantung mana pusat pendidikannya, biasanya pantohirnya akan dilakukan di situ. Dan itu betul-betul terbuka persaingannya di situ. Oleh karena itu, persiapkan. Nah, saran saya juga yang keempat adalah sebelum melakukan semua itu, bagus berkoordinasi dengan para alumni sekolah tersebut. Alumni tersebut maupun orang tua mereka. Datang ngobrol, datang bicara, minimal mendapatkan informasi, mungkin teknik, strategi, atau kiat-kiat. Atau minimal kita bisa membandingkan bagaimana cara kamu lulus. Karena beda-beda. Ada yang merasa lulus, ada yang lulus tapi mengatakan wah tidak pernah menyangka lulus. Ada juga yang lulus karena memang dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan persiapan yang cukup panjang. Ikut kursus di lembaga-lembaga kursus, ada yang kursus bahasa Inggris, kursus matematika, ada kursus penyelesaian tes psikologi. Jadi ada banyak hal, tetapi alumni itu ada kiat-kiatnya masing-masing. Itu sebenarnya bisa kita lihat. Kalau toh mereka memberikan misalnya pengalaman seperti itu, minimal bisa, kamu kursus di mana? Bapak kursus di mana? Anaknya kursus di mana? Berapa biayanya? Ya, itu adalah referensi yang bisa didapatkan dari para alumni tersebut. Nah, kemudian yang keenam, ini tak kalah pentingnya juga yang harus dipersiapkan adalah kemampuan diri secara mentalitas, fisik. Itu yang harus dipersiapkan. Kalau di IPDN itu biasanya
Kalau mau memasuki PDN, di gerbangnya itu ada tulisan di situ. Persiapkan mental dan fisik Anda. Ragu-ragu, kembali. Jadi artinya harus mempersiapkan diri lahir dan batin untuk memasuki dunia pendidikan tersebut. Itu kalau sudah lulus. Tetapi sekarang untuk mempersiapkan untuk mengikuti tes pun harus dipersiapkan seperti itu sekarang. Mempersiapkan diri secara mental maupun fisik. Karena secara fisik itu tadi, itu mempersiapkan untuk diperiksa secara kesehatan. Dipastikan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita sehat. Kita sehat, tidak ada penyakit, tidak ada penyakit bawaan maupun penyakit yang mengenai kita selama masa proses pendidikan yang bisa mengganggu nanti. Ada ya sakit misalnya pernah patah, tulang bengkok di dalam, atau mungkin ada pembengkakan di dalam tubuh, ada gangguan di jantung, di pembuluh darah. Itu sangat membantu kita untuk harus kita persiapkan tersebut untuk memelihara kesehatan. Makanya banyak olahraga, menjaga gizi, tidak harus mahal, tapi gizi yang bagus, minimal sehat, kemudian menjaga keseimbangan antara tinggi badan dengan berat badan, proporsional. Itu bisa dikoordinasikan dengan ahli-ahli gizi orang-orang kesehatan tersebut. Itu fisik yang harus dipersiapkan. Kenapa? Karena memasuki dunia pendidikan Akmil, Akpol, statistik, IPDN, itu butuh fisik. Karena di dalam pendidikan itu luar biasa. Ada kegiatan olahraga, kemudian pokoknya ada kegiatan-kegiatan fisik lah. Lari, push up, itu harus dipersiapkan untuk menjaga kesiapan kita memasuki. Dan mental itu tentu ya, itu tadi, agar bisa mengikuti persaingan secara terbuka nanti. Harus persiapkan mental, siap kalah, siap menang. Jadi tidak boleh putus asa. Kemudian, ya sekali-kali harus dilakukan evaluasi dan perbaikan sebelum mengikuti. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri, baik di yang kursus maupun sudah mempersiapkan fisik, olahraga, nah sekali-kali evaluasi melalui fasilitasi orang-orang yang sudah pernah mengikuti pendidikan. Tidak ada salahnya menghadap mereka, tanya, Pak, saya sudah olahraga, saya sudah melakukan tes, saya sudah melakukan kursus, kira-kira apa kekurangan saya? Nah, biasanya kalau secara kasat mata orang-orang yang dinilai cepat adalah fisiknya. Kalau saya sering tanya, coba kamu lari lapangan ini, kamu mampu enggak keliling lapangan ini? Kamu 12 menit, 6 kali. Ayo kita tes. Lari, ternyata baru 5 kali. Saya bilang kamu harus perkuat lagi, minimal 6 kali. 12 menit, 6 kali. Coba kamu push up. Nah, itu bahan evaluasi. Kemudian, di bidang kesehatan, ya kita memeriksakan diri. Tidak ada salahnya memeriksakan diri kepada dokter, mungkin bisa di ronsen atau dicek tubuh kita. Biasanya yang dicek itu usus turun yang banyak. Karena kalau untuk kegiatan fisik tidak boleh ada penyakit usus turun itu. Itu harus dicek lebih dulu di dokter-dokter. Saya pikir itu gampang pengecekannya itu. Ya, itu evaluasi. Jadi evaluasi sebelum memasuki kancah persaingan tes yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang terakhir yang penting juga berdoa. Banyak berdoa, semangat, jangan gampang dipengaruhi. Kadang-kadang di persaingan itu banyak orang yang memprovokasi. Sudahlah, kamu tidak mampu untuk itu. Kamu kemudian besar sekali uang yang harus dibayar itu. Jangan didengar itu, tidak ada pembayaran begitu. Ada mungkin oknum-oknum yang melakukan, tapi sebenarnya tidak ada. Murni persaingan di situ. Kalau kita siap, kita mampu, maka tidak akan ada. Yang akan selalu membayar itu orang yang tidak mampu.
yang tidak punya kemampuan memaksakan diri, biasanya memaksakan diri untuk membayar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terbaik adalah mempersiapkan diri secara maksimal dan berdoa. Berdoa kepada Allah setiap saat. Ibu bapak harus mendoakan. Yang penting sudah berusaha. Sekali lagi, jangan pernah berpikir, wah saya tidak mampu karena saya tidak ada uang. Saya tidak ada biaya untuk membayar oknum-oknum di dalam. Persiapkan diri sepenuhnya. Anda boleh cek dari ratusan orang itu, 90% itu pasti bicara bahwa saya tidak bayar. Ya 10% itu mungkin cuma ragu-ragu saja, apa betul atau tidak. Tetapi yang jelas, tidak ada. Itu pengalaman pribadi saya memasuki sekolah kedinasan. Dan silakan ditanya yang lain-lain. Kalau ada ya paling uang transport, uang kursus, uang pembinaan sebelum mengikuti tes tadi, uang fotokopi. Nah, siapkan diri. Semangat, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan secara spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.